Setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun seorang pengamat politik menilai ada maksud terselubung di balik penunjukan Heru tersebut. Menurutnya, Heru Budi disiapkan untuk menjegal langkah Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pengamat politik tersebut ialah Pangi Syarwi Janiago. Pangi menyebut peta perpolitikan di DKI diprediksi bakal terus memanas hingga 2024 mendatang. Pasalnya Jokowi menunjuk seseorang yang dianggapnya berpihak pada kepentingan presiden. Padahal seharusnya pemilihan PJ Gubernur harusnya netral. Bobrok Anies selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pun diprediksi Pangi akan dikuliti oleh Heru. Tujuannya tidak lain untuk menjegal langkah Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Pangi bukan tanpa alasan. Diketahui Heru Budi memang selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Bahkan Heru Budi sudah mengenal Jokowi saat ex-wali kota Solo itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pangi menyebut hal seperti ini memang lazim terjadi di dunia politik. Terlebih sosok Anies Baswedan menjadi kandidat kuat Capres 2024. Oleh karena itu aksi saling jegal dilakukan supaya citra Anies meredup. Sebagai informasi, Heru bakal menjabat sebagai PJ Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang akan lengser pada 16 Oktober mendatang. Kepala Sekretariat Kepresidenan ini bakal memimpin ibu kota selama 2 tahun ke depan. Pasalnya, Pilgub DKI baru akan diselenggarakan pada akhir 2024 mendatang. Baik Pak, ini pertanyaan yang selanjutnya Pak, masalah tulisan Bapak hahaha bunga karangan. Bunga karangan. Iya. Pak Heru itu ya. Apa bedanya Pak karangan bunga dengan bunga karangan? Kalau karangan bunga gitu kan, orang memberikan apresiasi itu dengan tulus gitu ya. Kita ada yang meninggal, kita kirim karangan bunga duka cita. Jadi ada barangnya, ada niatnya juga ya. Barang dan niatnya gitu kan, sehingga terasa gitu kan bahwa itu adalah empati, simpati, apresiasi gitu kan dari karangan bunga itu, melalui karangan bunga. Tapi kalau bunga karangan, nah ini memang itu dibuat sebagai pura-pura gitu, pura-pura empati, pura-pura simpati, pura-pura memberi apresiasi gitu kan. Padahal pencitraan. Walaupun bendanya sama ya, Pak? Walaupun bendanya sama, karangan bunga, tapi yang itu mah karangan bunga, benar ini bunga karangan gitu. Dan itu berkaitan dengan penjabat Gubernur DKI kan, Heru, siapa itu namanya, Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono gitu kan, yang menggantikan Pak Anies Baswedan kan, ganti gitu. Lalu Pak Anies kan sambutannya meriah, masyarakat antusias, apalagi masyarakat Jakarta yang merasakan gitu kan prestasi yang ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan, sehingga ramai, bahkan perpisahan pun menjadi dramatis gitu kan. Mungkin punya historis juga, ada perpisahan seorang gubernur begitu antusiasnya masyarakat gitu. Nah, dibanding dengan gubernur baru jauh gitu. Tapi untuk memberi imbangan seolah-olah bahwa ini juga dirindukan. Gitu kan, pejabat ini juga dirindukan oleh masyarakat, maka dikirimlah berbagai karangan bunga itu gitu kan, banyak sekali gitu kan, dari sini dari situ. Nah ini kita kan curiga, lain tulus enggak, karena orang kan belum tahu Heru ini kan, Budi ini kinerjanya gitu, apalagi
konteks nanti persaingan politik dulu antara Anies Baswedan dengan Ahok. Sementara Heru Budi ini blok Ahok, bahkan hampir menjadi wagub Ahok. Waktu itu hampir gitu kan, hanya kepentingan politik Jarot akhirnya kan gitu. Tapi hampir Heru Budi Hartono ini jadi wagub. Artinya orang dekat sekali dengan Ahok gitu. Nah, apakah gitu kan ini juga tanda kutip dendam gitu kan, sehingga orang curiga juga gitu kan dengan Heru sebagai penjabat ini, maka dia akan mencari celah gitu kan di pemerintahan daerah DKI tentang apa-apa yang bisa nanti dipukul kepada Anies misalnya gitu kan. Nah, untuk membuat imbangan itu bunga gitu yang menurut kita hal itu nggak sudah menjadi budaya jelek. Bunga sebagai karangan, seperti dalam kasus Dudung Abdurrahman, waktu menurunkan baliho. Masa gitu kan, menurunkan baliho dianggap pahlawan. Seperti pejuang kemerdekaan. Ketara sekali ya Pak. Nah, itu kan karangan bunga gitu. Jadi karangan bunga ini sebagai satu senjata politik gitu. Nah, ini yang terjadi pada Heru gitu kan, sehingga menurut kita ini itu tadi karangan itu Pak, gitu kan, bunga karangan, karena jadi alat politik, jadi karangan bunga sebagai alat politik gitu untuk membangun citra dalam rangka pencitraan. Nah, itu seperti kasus tadi. Ahok juga waktu Ahok kalah gitu kan, Ahok kalah kan gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa Ahok dicintai oleh rakyat gitu kan, kirim bunga 1.500 Pak. 1.500. Itu kalau satunya 500.000 udah berapa? Satu 500.000 udah berapa? Dan 750 juta itu. Dikejar lagi, yang mesennya siapa? 1-2 orang yang tadi yang mesennya. Berarti ada apa ya, cukong-cukongnya yang di belakang gitu kan, untuk menenangkan dan mencitrakan bahwa Ahok ini orang baik, orang dicintai gitu kan. Bahkan akhirnya mungkin kalahnya dicurangi gitu. Bisa lah itu kan. Akhirnya Anies nggak layak dan sebagainya, itu dibangun melalui bunga karangan. Pak, kalau hubungannya dengan Heru Budi Hartono, kira-kira pesan politisnya apa Pak? Terutama dalam kaitannya dengan pencapresan Anies Pak? Iya, artinya Budi Hartono ini kan sekretarisnya kepresidenan kan, sekretaris presiden, kepala sekretariat gitu kepresidenan. Jadi memang orang istana. Ya. Dan kita tahu istana ini menghadapi Anies itu kan berseberangan, gitu. Bahkan berusaha untuk menjegal, gitu. Bahkan berusaha untuk menjegal, termasuk menggunakan KPK, karena KPK itu alat istana, gitu. KPK itu alat istana, gitu kan. Dia tajam memilih-milih, ini diproses, ini enggak, ini disidik, ini enggak, itu bisa milih, gitu. Dan politik ikut di situ, gitu. Ya, itu politik istana, makanya diangkatnya Heru ini gitu kan, yang tadinya Bahtiar malah yang ramai kan, orang yang mungkin lebih kompeten, tapi masuklah Heru gitu kan. Nah, Heru ini masuk, kemudian tentu kepentingan istana tadi ya menjegal lah gitu. Nah, mungkin tadi itu jangan-jangan karena dia sudah berada di di pemerintahan DKI, dia akan pengaruhi orang-orang, dia pindah-pindahkan orang, menghukum orang-orangnya Anies gitu kan, atau dia mencari orang-orang yang bisa diperalat gitu kan, yang bisa saja kan, namanya zaman sekarang ngoceh gitu kan, pelapor tapi palsu, dan itu jaringan gitu kan, bisa dia buat gitu kalau memang ada spirit balas dendam, atau satu balas dendam karena dia orang Ahok gitu kan, atau yang kedua kepentingan istana untuk menjegal Anies Baswedan. Pak, kalau dilihat dari track record Anies selama 5 tahun, ya, boleh katakan berhasil apa ya? Apa kira-kira ini bisa dimentahkan hanya oleh seorang PLT yang hanya beberapa ini? Enggak. Mungkin kalau arahnya itu bukan, kalau kemampuan melakukan pencitraan balik, enggak mungkin. Tapi yang menurut saya agak rawan adalah kaitan dengan yang dijalankan oleh KPK ini, gitu. Mungkin saja, gitu kan, muncullah asupan-asupan baru gitu yang dibuat. Termasuk ini nggak Pak, mengkorek-korek dokumen-dokumen yang mungkin itu yang kita maksudkan tadi, gitu kan. Asupan-asupan baru itu adalah dokumen-dokumen yang dicari-cari. Karena yang penting mah kata bahasa Firly lah, gitu kan. Kita kan kewajiban menyidik. Nanti kan masuk ke pengadilan. Benar atau enggaknya tergantung pengadilan. Tapi kan si proses itu kejahatan. Dia telah menzalimi orang
Itu betul bahwa nanti pas di pengadilan bebas, tidak terbukti, tidak melakukan, kan bisa begitu. Tapi selama perjalanan menuju ke sananya penzaliman gitu kan, bisa lama kan proses hukum itu. Nah, penzaliman itu sekarang saja dengan udah kita tersangkakan dulu cek KPK kan. Kalau soalnya itu benar atau enggak urusan pengadilan. Tapi dengan menyatakan tersangka dengan bukti yang lemah misalnya gitu kan, dengan asal masuk tersangka gitu kan. Akhirnya pencitraan itu termasuk karakter assassination, termasuk pembunuhan karakter. Itu bisa, Pak. Gitu, membunuh karakter Anies dengan input-input gitu yang seadanya atau dibuat-buat kan bisa. Sehingga dengan pernyataan bahwa penetapan status tersangka kan gelisah ini peta dukungan bisa berkonfigurasi. Kalau menurut Bapak orang yang macam Heru akan tega nggak Pak itu untuk misalkan menjebloskan Anies segala macam? Padahal kalau dilihat dari waktu ada serah terima segala macam, sepertinya ada keakraban, kedekatan segala macam. Enggak ada nama tega Pak, gitu. Politik itu kan permainan raja tega semua, gitu ya. Kalau kepentingannya sudah kepentingan kekuasaan, kepentingan uang atau kepentingan lain, jabatan yang bisa diteruskan dan sebagainya, orang bisa melupakan aspek-aspek moral, aspek pertemanan, persahabatan. Gitu. Malah kadang-kadang yang paling berbahaya kan teman yang dekat, gitu ya, yang sering berkhianat, yang disebut dengan musuh dalam selimut, kan satu selimut, Pak, gitu kan, ada musuh di situ, ya, yang dekat-dekat, itu lebih berbahaya kan, itu kaum ambivalen itu, kaum munafik gitu kan, itu yang dekat, gitu, jadi tidak bisa kita membaca berdasarkan gestur, ya, gestur yang ditampilkan, berpelukan, gitu kan, seperti sahabat belum tentu, mungkin berpelukan di belakang, awas loh. Kalau saya lihat Pak ini dukungan kepada Anies kan begitu besar, begitu masif gitu. Tapi dengan adanya ini Heru Budi ini sebagai PLT itu kira-kira Pak Anies belum aman ya, belum aman gitu. Kalau menurut saya mah Heru nggak terlampau gitu ya, enggak lah, masih aman lah, aman. Asal nggak ngait dengan urusan KPK, itu aja. Kalau urusan KPK-nya clear, gitu kan, nggak bisa direkayasa, gitu kan, atau di tataran itu dimulai penghancurannya, Anies akan punya dukungan besar dan Heru nggak ada apa-apanya, gitu. Walaupun Pak sekarang ini kan banyak mantan ketua KPK yang membackup lah Anies Baswedan, tapi masih mungkin Pak ada celah-celah yang iya dong, karena yang menentukan yang aktif, Firly. Ya, Firly kan nadanya kan sudah menginginkan, itu kan sangat bersemangat mentersangkakan gitu kan, sampai bahasanya begitu, tersangkakan saja dulu, urusan bener enggak nanti pengadilan, itu kan jahat itu Pak, itu jahat itu kejahatan penegak hukum itu begitu, itu kan, yang penting sekarang dulu gitu kan. Soal besok urusan lain gitu. Nah, itu bahaya, itu penyidik yang seperti itu adalah wajah dari pengkhianat negara dan pengkhianat hukum gitu. Kalau prediksi Bapak ini 2 tahun Pak, sampai ke 2024 ya. Kira-kira Anies bisa selamat dari KPK atau ya? Insya Allah, selama nanti gumpalannya juga gumpalan kuat, karena sebetulnya kan tipis KPK, sebenarnya tipis gitu kan, itu akan dibaca nanti dampak juga kepada publik, kuat nggak ini arusnya kan gitu. Kalau arusnya kuat, gumpalan kuat, deklarasi mulai di mana-mana gitu kan. Kemudian dari Nasdem kemudian bergeser misalnya ke partai-partai yang lain mulai bersimpati sampai mungkin juga ya partai yang tidak diduga juga akhirnya ikut misalnya Pak gitu. Akhirnya kan waduh kuat ini gitu kan. Waduh ini tidak, bahkan akan jadi bumerang kalau misalnya KPK-nya memaksakan gitu. Baik sahabat sekalian ya, kita berharap bahwa apa yang dipilihkan oleh istana oleh Jokowi tentang Heru Budi ini mudah-mudahan ini tidak menjadi bumerang ya, tidak menjadikan keburukan bagi Anies dan Anies bisa lolos dari apa yang selama ini ya dikejar-kejar oleh KPK. Kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sehingga kita akan mendapatkan pemimpin di 2024 yang betul-betul sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan juga bisa menyelesaikan persoalan usaha. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.